Orang Malaysia tukar paspor setengah jam dia siap. Dan Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Malaysia merupakan penyumbang terbesar kepada peningkatan ketibaan pelancong antarabangsa ke Indonesia. Istilah korupsi udah nggak ada buat pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kita kembali untuk reaction beberapa video guys yang lagi viral lagi di Indonesia dan di Malaysia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini oke dia guys, alhamdulillah paspor kita sudah siap. Oke. Lepas itu dia tak boleh buat wak tadi karena kan rambut saya warni. Sekarang saya tukar warna hitam. Nanti kita akan tukar warna lagi. So saya satu pertanyaan kepada rekan-rekan, khususnya orang Indonesia ya. Orang Malaysia tukar paspor setengah jam dia siap. Dan ini paspor Malaysia. Persyaratannya itu tidak susah wak. Bawa IC dengan paspor lama saja. Tapi kalau di Indonesia butuh masa berhari-hari, bahkan sampai 1 minggu bahkan lebih. Coba kalian komen kenapa, padahal sama-sama buat paspor wak. Coba kalian komen. Sebenarnya ada beberapa alasan guys kenapa paspor di Indonesia itu lambat untuk siap gitu, ketimbang proses paspor di Malaysia itu sangat cepat gitu. Kalau di Indonesia itu lambat guys gitu. Ya ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama yang kemungkinan besar ya karena kita kurang update dalam digitalisasi atau pemprosesan paspor di dunia digital gitu. Dan Malaysia sudah mengupgrade semuanya itu, dan bahkan seperti abang yang dibilang tadi, nggak sampai 1 hari gitu, bahkan hitungan jam aja udah siap gitu kalau paspor di Malaysia gitu. Entah apa problemnya, tapi yang saya lihat itu mungkin kurang update-nya pemerintah dalam kecanggihan elektro sekarang gitu, digital sekarang gitu, mungkin gitu. Juga ada beberapa hal juga seperti banyaknya penyalahgunaan paspor di Indonesia. Itulah mungkin pemerintah itu membuat beberapa peraturan yang harus dipenuhi gitu, karena takutnya masyarakatnya itu menggunakan paspornya ini kalau terlalu gampang dibuat, mungkin akan menimbulkan orang-orang tuh membuat seenaknya aja gitu membuat paspor dan menyalahgunakan paspor itu untuk melancong dan menjadi pekerja ilegal. Contohnya yang banyak di Malaysia, di Arab gitu kan, yang jadi pati itu kan banyak orang-orang kita gitu. Mungkin pemerintah hati-hati di situ gitu. Ya kita nggak tahu sih, kita nggak tahu yang mana ini yang sebenarnya yang benar gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini ya guys. Kenapa Ini Kuala dia, Lumpur guys. masih lebih baik dari Jakarta? Ya. Ini pendapat gue sebagai pelajar di Malaysia. Yang pertama, kemudian akses transportasi umum yang bikin gue nyaman tinggal di Malaysia. Ya, sudah pasti. Terutama untuk tinggal di KL. Banyak pilihan seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM. Itu bikin gue nggak bakal bingung mau kemana-mana sih. Yang kedua, harga masih terjangkau murah dan ramah bagi kantong pelajar Indonesia. Apalagi bisa dapat diskon 50% untuk apply kartu Tosenggo versi pelajar. Yang ketiga, mau transit dimanapun gampang. Bakal terhubung dan terkoneksi ke moda transportasi lain secara nyaman dan mudah. Next, kita bahas stasiun KL Sentral kali ya. Nah, yang saya tahu lagi kalau orang Malaysia dia punya IC gitu dan memakai IC atau tas enggonya itu terdaftar gitu, mengatasnamakan dia, orangnya itu yang memegang gitu, dan orangnya itu ber-IC atau orang Malaysia, itu potongannya
banyak guys gitu. Potongannya banyak, gak sama seperti kita yang orang asing gitu guys gitu. Coba komen buat kalian yang tahu nih, berapa potongannya atau berapa bayarnya MRT atau bus. Kalau bus kalau nggak salah itu gratis guys. Kalau nggak salah itu gratis kalau bus. Entah kalau MRT, LRT, monorail dan KTM itu gua nggak tahu ya. Tapi buat yang tahu silahkan komen di bawah guys. Ini untuk menambah informasi kita. Terima kasih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Betul. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan di Indonesia. Dengan amanah yang diberikan pada saya dan dengan kerjasama rakan-rakan saya dalam Kemas, pelaksanaan program Pratahfiz Tabika Kemas telah dimulakan tahun lepas untuk melahirkan 140,000 hufaz kecil. Semua Maktab Rendah Sains Mara MRSM melaksanakan program Ulul Albab. Itulah hebatnya Malaysia. Jadi pendidikan Islam itu sangat diperhatikan oleh kerajaan, oleh negara gitu. Sedangkan di kita itu kurang diperhatikan. Boleh dikoleksi, boleh dicek di mana-mana gitu. Iya, ada bantuan, ada ini, ada itu. Itu sekarang. Ya, memang ada. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kurang perhatiannya di pendidikan Islam. Bahkan banyak pesantren-pesantren di Indonesia itu mandiri, guys. Jadi ada program, ada ini. Itu semuanya mandiri. Banyak yang mandiri gitu. Dan tidak ada support dari pemerintah. Kurang, bukan tidak ada ya. Ada, tapi kurang support dari pemerintah gitu. Itulah kekurangan kita yang harus kita benahi sebenarnya. Ingat guys, adab adalah kunci keberhasilan manusia untuk menjadi baik gitu. Dan kemajuan sebuah negara bila manusianya baik dan beradab. Oke, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Malaysia merupakan penyumbang terbesar kepada peningkatan ketibaan pelancong antarabangsa ke Indonesia, memberi lonjakan ketara kepada ekonomi negara itu. Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Santiaga Salahuddin Uno memberitahu destinasi seperti Jakarta dan Bali dilihat terus menyaksikan peningkatan pelawat. Beliau yang memuji kerjasama antara kedua-dua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor pelancongan dan ekonomi kreatif itu menyatakan bahawa usaha ini penting untuk memaksimumkan faedah peningkatan pelancongan untuk kedua-dua negara. Selain itu, menurutnya Indonesia dan Malaysia menyasarkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi jangka panjang dan terus meningkatkan perdagangan dua hala dalam barangan seperti minyak sawit, getah, elektronik, tekstil dan arang batu. Badan Pusat Statistik BPS Indonesia melaporkan lawatan pelancong asing mencecah 1.31 juta pada Julai 2024 dengan majoriti pelawat datang dari Malaysia 13.56%, Australia 12.73% dan China 9.62%. Tahun lepas, seramai 1.9 juta rakyat Malaysia melancong ke Indonesia, manakala 3.1 juta rakyat Indonesia melawat Malaysia. Santiaga turut berkata kerjasama berterusan dengan Menteri Pelancongan Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing, sambil menekankan kemajuan ekonomi adalah kunci kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis resepsi Hari Kebangsaan Malaysia ke-67 dan Hari Malaysia ke-61. Dengerin ya. Ternyata pelancong atau wisatawan yang datang ke Indonesia itu terbanyak itu adalah Malaysia guys. Malaysia guys gitu. Orang Indonesia ke sini ya ada juga sih yang melancong, tapi kebanyakan yang bekerja. Oke, gue nggak mau berdebat di sini. Silahkan Anda komen di bawah guys. Bener nggak kata-kata gue?
kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Pejabat. Ini deh guys. Istilah korupsi udah nggak ada buat pejabat. Oke. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang ngambil duit rakyat, itu sekarang diganti. Oh, bukan korupsi. Ganti Namanya apa? jadi kebijakan. Wah. Ya. Oh, jadi apa sih ini negara Berarti kita bangsa sekarang udah kita diganti ini? jadi kebijakan. Berarti mungkin beberapa tahun ke depan juga kebijakan akan berubah nama menjadi kebiasaan. Nah, itu kan tahun depan kan. Tahun depannya lagi dari kebiasaan harus berubah lagi. Apa tuh? Kewajaran. Ini apa ini? Kewajaran akan berubah lagi tahun depannya. Jadi apa? Jadi kebingungan. Mau kemana? Bener. Ya bingung kan maksudnya negara mau dibawa kemana? Bukan. Itu emang bukan materi. Apaan? Itu dia lagi ngasih tahu dia. Kalau dia bingung. Nah iya dia lagi bingung. Dia kebingungan. Iya ya, jadi kebiasaan gitu. Ya udahlah. Oke, terima kasih guys buat kalian yang udah nonton, yang udah support video ini. Terima kasih guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.